Kita beralih ke tanah air, pemirsa. Perayaan Hari Nasional Perancis Bastille Day belum lama ini berlangsung di Jakarta. Selain seni dan budaya, Perancis menyumbangkan prinsip bernegara yang menjadi cikal bakal Pancasila oleh Presiden Soekarno. Kedutaan Besar Prancis di Jakarta belum lama ini merayakan Hari Nasional Prancis atau Bastille Day, yang juga dihadiri oleh korps diplomatik dan warga Prancis di ibu kota, serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selain fashion, film, dan kuliner khas, Prancis adalah negeri yang melahirkan deretan filsuf dan sastrawan terkenal, seperti Sartre, Voltaire, dan Michel Foucault. Penulis sekaligus pengamat sosial budaya, Julia Suryakusuma, menilai kontribusi terbesar Prancis kepada Indonesia, bahkan dunia, adalah semboyan liberté, égalité, dan fraternité, bentuk perlawanan rakyat terhadap kekuatan monarki. Semboyan ini diterapkan dalam praktek demokrasi dan sekularisme di Prancis, dan konon menjadi inspirasi Soekarno-Hatta dalam melahirkan Pancasila. Bung Karno itu sebenarnya misalnya sila pertama Pancasila itu kan itu oleh kalangan Islam ya, kalangan kelompok Islam gitu yang waktu merdeka tentunya ingin membentuk negara Islam itu. Kan mereka tuh ingin mencantumkan ketuhanan yang Maha Esa dengan syarat menjalankan syariah untuk orang Islam gitu ya. Tapi Soekarno dan Hatta itu ya, founding fathers kita itu bersikeras tidak gitu. Jadi sekulerisme itu adalah jaminan dari pluralisme. Tidak ada satu kelompok agama yang mendominasi gitu. Jadi buat saya sendiri nggak tahu persis gitu Bung Karno dapat dari mana idenya sekularisme, apakah dari Prancis atau dari mana, tapi ide sekularisme itu yang sangat berharga menurut saya buat mempertahankan demokrasi dan pluralisme. Namun persoalan lain yang masih mengganjal adalah keberadaan para migran di Prancis yang berujung pada praktek rasisme. Menurut Julia, kondisi ini adalah konsekuensi praktek kolonialisme Eropa di masa lalu. Jadi negara-negara yang pernah dijajah itu, orang-orangnya itu ya mereka datang gitu, dan bekas penjajahan Prancis itu juga datang gitu. Jadi itu mereka, jadi kalau misalnya negara-negara Eropa termasuk Prancis itu kemudian menolak itu, ya nggak bisa seperti itu. Jadi gimana ya, biar gimana manusia itu adalah manusia, nggak selalu bisa konsekuen, dan rasisme itu ada di. Pada 21 Juni 1963, Presiden Soekarno mengunjungi Presiden Charles de Gaulle di Champs-Élysées, Paris. Beberapa sejarawan mengatakan de Gaulle gusar kepada Bung Karno, pencetus konferensi Asia Afrika yang kerap menyerukan kemerdekaan bagi negara-negara jajahan Barat kala itu, termasuk Aljazair yang dijajah Prancis. Namun kunjungan ke Paris belakangan berujung kekaguman de Gaulle kepada Bung Karno yang fasih berbahasa Prancis. Dari Jakarta, Wela Sherlita, Aulia Syah Ramadan, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Perancis memastikan Presiden Emmanuel Macron akan hadir dalam KTT G20 di Nusa Dua Bali pada November mendatang. Olivier Chambard, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, telah bertugas selama 3 tahun dan bersiap meninggalkan Jakarta dalam waktu dekat. Meski terkendala pandemi, Chambard kepada iNews mengatakan sangat banyak hal telah dicapai oleh Prancis dan Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Kerjasama jangka panjang di bidang pertahanan dan keamanan menjadi pencapaian tertinggi dalam kerangka bilateral. Some ministerial visits, even it was very difficult because of COVID-19, but we have 4 ministers who came, trade, the minister of the sea, foreign minister, and our defense minister, and Ibu Retno, and the defense minister, Mr. Kobogo, came to France, and other Indonesian ministers. So we managed to keep a close contact during this pandemic, and we managed to have new
landmarks for our dialogue. We set up a 2+2 dialogue, which is the regular meetings between both the foreign ministers and the defense ministers, which is something which is going to be very important. We managed to agree on a plan to deepen our strategic partnership. Pada Februari 2022, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Florence Parly, menguatkan kembali kerjasama pertahanan atau Defense Cooperation Agreement ke level yang lebih tinggi. Di antaranya, kontrak pembelian 42 jet tempur Rafale, pengembangan kapal selam antara PT PAL dan Naval Group, serta pembuatan munisi kaliber besar antara PT Pindad dan Maxter Munition. Indonesia, I know it's a bit cliche, but there are some opinions saying that Indonesia is definitely not a war zone. But purchasing so many jet fighters, we also purchasing several F-15s from the US at the same time. What do you think about it? Countries' intervention, I don't see that in the region. There's no Western countries which are probing in territorial waters with illegal fishing or that. So, no. It's fundamental for a country to be able to control its space, airspace, and the seas. So it's clear. And France has developed over the years a concept of autonomic strategy, which means that we must be able to control ourselves, our national territory. Selain alasan kedaulatan wilayah, dukungan alutsista Prancis juga untuk menahan aktivitas militer Cina yang kerap melakukan pelanggaran, antara lain di Kepulauan Natuna. Aspek lain yang menonjol dari Prancis adalah dukungan penuh bagi Presiden Jokowi agar tetap menyelenggarakan KTT G20 di Nusa Dua Bali, meski dibayangi ketidaksepakatan beberapa anggota seputar kedatangan Presiden Vladimir Putin. President Macron said to President Jokowi that he will attend the meeting in Bali. France is always on the side of Indonesia to help Indonesia to have a big success in its G20 summit. So we will be there without question. So, even though President Putin we'll have to attend a meeting, we'll have to deal with that. It cannot be business as usual. That's clear. The invasion of a country is not a small matter. But President Macron will come to be on the side of President Jokowi in Bali. Selain Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz juga dipastikan hadir dalam KTT G20. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden sempat mengatakan tidak akan hadir jika Putin tetap diundang. Dari Jakarta, Wela Syarlita, Aulia Syah Ramadan, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Jakarta International Stadium. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.